Hai, selamat malam. Saya Deva Alvina Sebayang. Saya pegawai Kementerian Agama RI. Dan malam ini saya merasa saya bertanggung jawab untuk menjelaskan sesuatu demi menjaga kerukunan bangsa Indonesia yang luar biasa ini. Hari ini viral sebuah berita tentang pelarangan bernatal di Cilebut, kalau nggak salah ya. Dalam video itu kita melihat, kita mendengar ada sebuah perdebatan, ya, tapi menurut saya itu adalah sebuah pertanyaan. Video itu menggambarkan bahwa kita, bangsa Indonesia, negara Indonesia yang modern yang lahir dalam keberagaman ini tidak saling mengenal. Nah, sehingga perlulah moderasi beragama. Moderasi beragama itu adalah wasatiyah, kita menjembatani. Nah, jadi ada hal yang berbeda terkait dengan cara pandang praktik rumah ibadah. Dan perdebatan yang kita dengarkan dari masyarakat Cilebut dengan pihak dari warga yang merayakan Natal, itu perdebatannya juga kita lihat di pendirian rumah ibadah. Hal yang harus kita garis bawahi ini adalah terkait, kita harus bedakan bahwa PBM itu terkait dengan izin pendirian rumah ibadah. Nah, kan untuk beribadahnya gitulah. Jadi PBM itu adalah izin pendirian rumah ibadah. Kalau seseorang mau mendirikan rumah ibadah, syaratnya gini-gini gitu. Tapi bukan syarat untuk beribadah. Nah, itu harus, mungkin kalau menurut saya itu harus dibedakan. Jadi sekali di ibadahnya dengan memakai PBM bersama dua menteri ini terkait pendirian rumah ibadah. Nah, sekarang yang menjadi tekanan pertanyaannya, apa sih bedanya antara agama-agama dalam memandang rumah ibadah? Dalam kamus besar, masjid itu adalah bangunan, rumah ibadah bangunan. Jadi bangunan suci untuk beribadah kepada Allah. Dah. Sedangkan Kristen melihat gereja itu, pengertian gereja itu ada dua. Yang pertama adalah persekutuan. Yang kedua, bangunan. Jadi, kalau dulu sinagog, bait Allah, orang Yahudi memandang rumah ibadah itu, sinagog itu adalah bangunan juga. Tapi sejak Yesus berubah ketika Yesus hidup dengan muridnya, sehingga itu menjadi persekutuan. Gereja itu adalah persekutuan orang. Nah, kalau umat Muslim sangat komunal, masjid tidak bersikap eksklusif, tetapi komunal. Sehingga kalau ada persoalan-persoalan yang kita dengar, itu biasanya ketidaksetujuan dengan sikap beberapa umat yang mungkin
mengeksklusifkan masjid gitu. Ada daya tariknya begitu. Kenapa sih harus bersikap eksklusif terhadap masjid? Karena masjid kan itu harus bisa untuk semua orang. Bahkan dulu kalau kita lihat, saya senang banget itu. Masjid tuh boleh terbuka begitu ya. Bisa tempat orang berhenti di sana, pedagang miskin bisa istirahat, nggak pernah terkunci seperti itu ya. Masjid tuh seperti rumah untuk banyak orang gitu. Nah, sedang di gereja itu karena persekutuan sifatnya dieksklusif. Nah, ilustrasinya gereja itu seperti keluarga. Nah, kalau keluarga itu satu ada kepala keluarganya ya, pasti ada kepala keluarganya. Tapi yang terutama itu ada sistem kekeluargaan ya, keanggotaannya gitu. Saya ke rumah Bapak Ibu, 2 tahun saya ke rumah Bapak, belum tentu saya bisa dianggap sebagai anak. Saya bisa saja dianggap sebagai tamu. Kalau saya mau menjadi anggota keluarga, ada sistem keanggotaan yang harus saya ikutin. Atau diadopsi kah, atau bagaimanakah, secara adat kah, jadi ada sistemnya. Demikian juga di gereja, ada sistem untuk menjadi anggota. Sangat penting sekali, bahkan sistem keanggotaan ini sangat penting sekali karena banyak hal. Jadi ada kartu anggota, ada buku induk keanggotaan dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian kalau di gereja, karena dia itu menekankan persekutuan seperti keluarga, banyak itu pasangan-pasangan kan kita ya, atau mungkin ada suami istri sampai dia nggak punya rumah karena nggak penting, rumahnya itu nggak penting, rumah permanen itu nggak penting bagi mereka, persekutuan itu yang penting. Bagaimana suami istri, anak, sekolahnya bagus, itu yang penting, nggak perlu rumah. Ya demikian juga banyak kita melihat persekutuan Kristen itu tidak di bangunan permanen. Kemudian kalau itu bentuk persekutuannya. Kemudian juga di situ ada leader. Jadi kalau keluarga, seorang bapak atau ibu yang anaknya sudah menikah tidak bisa mencampuri. Nah demikian juga di gereja tidak mudah, tidak boleh bahkan untuk mencampuri gereja lain gitu. Nah kemudian kalau di masjid beda gitu loh. Bahkan kalau di gereja itu misalkan Kristen itu tidak bisa, atau di dalam ada peraturan-peraturan kalau misalkan ada pendeta dari aliran denominasi lain untuk berkhotbah gitu. Walaupun ada sudah jadwal ekumene namanya. Tapi juga ada batasan-batasannya. Ya itu karena leadership, ada pentingnya pendidikan agamanya begitu. Doktrin yang berbeda, teologi yang berbeda, itu penting sekali dijaga. Nah, berbeda dengan di Islam, karena itu sangat komunal. Nah, baru-baru ini yang dari Kementerian Agama yang memberikan arahan-arahan standar kira-kira bagaimana gitu. Tapi sebenarnya itu sangat terbuka untuk siapa saja untuk yang bisa berdakwah, karena dakwah adalah panggilan gitu. Tetapi pastinya mengikuti ada dari masjid yang pengurusnya yang memanggil, yang memiliki menilai mana yang boleh seperti dan tidak. Pastinya ada kriteria-kriteria, ada proses untuk memanggil seorang pendakwah di masjid untuk cuma dan lain sebagainya. Tetapi memang sekali lagi masjid itu sangat bersifat komunal, sangat terbuka, sedangkan gereja itu bisa dikatakan eksklusif, memang ada sifat eksklusivismenya. Nah kemudian Islam sangat, menurut saya ya sebagai seorang yang belajar dan mengenal teman-teman, Islam itu sebenarnya sangat menekankan artinya sebagai tuntunan hidup sehari-hari, sangat menekankan latihan-latihan, yuk kita latihan. Jadi spiritualitas itu diikuti dengan latihan-latihan badani, ada puasa,
ada sholat seperti itu. Itu adalah latihan-latihan badani. Nah, mereka memiliki 5 kali sholat begitu. Sedangkan dari Kristen mereka tidak, kalau di dalam kata mungkin teman-teman lihat sekali, tapi sebenarnya ada banyak diskusi-diskusi ibadah gitu. Akan sangat menekankan PA-PA, penelahan Alkitab. Jadi sangat pendidikan agamanya sangat, bagaimana seorang Kristen, saya misalkan percaya Yesus itu lahir dari seorang kudus, itu luar biasa banget gitu. Dan tidak sangat, artinya tidak ada beberapa gereja yang menekankan puasa, jadi tapi ada beberapa gereja yang menekankan bagaimana memahami karya penyelamatan, teologi penyelamatan dan sebagainya. Nah, jadi buat Kristen, dia karena membership, dia di mana dia sudah terdaftar. Bisa saya misalkan di Bogor bergereja misalkan di Jakarta Selatan. Nah, kekurangannya saya karena sekali seminggu saya tidak mengenal warga sekitar. Kemudian untuk yang di masjid umat Islam, karena 5 waktu nggak bisa jauh dari wilayah tinggal, sehingga kadang kita melihat, banyak kita lihat di kantor-kantor ada ruang untuk sholat. Nah, karena supaya tidak tinggal, jadi itu kan mendisiplinkan waktu untuk beribadah begitu. Nah, sehingga otomatis orang-orang sekitar pasti mengenal dong begitu, mengenal dekat tempat itu kan. Dan ya saudara-saudara Kristen ini berbeda dengan saudara-saudara yang Muslim gitu. Jadi ada perbedaan begitu. Sehingga kalau kita melihat peraturan terkait pendirian rumah ibadah, nah Anda bisa melihat di mana sisi belum tepatnya peraturan tersebut. Nah, ini yang menjadi kita bersama. Yang pertama adalah saling mengenal dulu. Kita saling mengenal. Kita saling mengenal, ini kenapa, ini bagaimana, dan ini apa begitu, dan ya satu sama lain saling mengenal begitu. Sehingga kita bisa membangun sesuatu, baik itu regulasi, kita bisa membangun masyarakat, ekosistem masyarakat itu dengan baik. Dan saya kira tidak ada persoalan yang tidak bisa kita tidak selesaikan tanpa perjumpaan. Itulah moderasi beragama. Itulah Wasatiyah. Terima kasih.